Shalom. Selamat malam, kami dari GPI JTW Bitung. Pada saat ini kami bisa hadir dalam acara live streaming. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang bisa menyaksikan acara kami ini bisa diberkati. Untuk itu kami akan mempersembahkan yel-yel Komsel Bunga Bakung. Komsel Bung. Kerendahan hati kami datang di sini membawa sukacita kami karena Tuhan memberkati. Dalam kerendahan hati kami datang di sini membawa sukacita kami karena Tuhan memberkati. Komsel bunga bakung bertumbuh serupa Kristus, saksinya Tuhan. Kami siap melayani untuk memberkati. Komsel bunga bakung, oh yeah, saksinya Tuhan. Kami diberkati untuk memberkati. Komsel bunga bakung diberkati untuk memberkati. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan membawa satu pujian penyembahan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sembah Dia. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Engkau layak disembah, Kau yang layak dipuji. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Layak Tuhan dipuji, layak disembah. Oh, Yesus Tuhan yang ajaib. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, aku ada saat ini,
saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Haleluya. Bapak, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa hadir bersama saudara keluarga yang ada Tuhan. Kami akan mengikuti live streaming ini Tuhan. Sebelumnya tutup kami Tuhan ambil alih acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba yang akan membawakan firman Tuhan. Berkat kemurahan Bapa terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan, ya amin. Shalom. Apa kabar? Baik. Mantap, puji Tuhan. Semalam kepada Bapak Ibu Saudara seluruh pemirsa yang ada di rumah, malam ini lewat pelayan live streaming kami dari Komsel Bunga Bakung dipersilakan untuk mengambil bagian pada malam hari ini. Biarlah pelayan kami malam ini boleh menjadi berkat kepada seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa yang menyaksikan acara ini berlangsung. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini bertopik atau judul berkati untuk menjadi berkat. Ada sebanyak orang yang mengalami berkat Tuhan dalam hidup secara pribadi maupun keluarga. Dan berkat itu berkat secara materi dan berkat secara rohani. Dan kebanyakan orang berpikir kalau berkat itu hanya secara materi saja, finansial atau makan, minum, dan pakai. Tapi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema malam hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. Ada beberapa tokoh yang akan menjadi contoh bagi kita di malam ini lewat pembacaan ini, lewat renungan ini. Saya ambil 3 pribadi saja untuk menjadi contoh bagi kita lewat kebenaran yang akan kita pelajari malam hari ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya mau katakan berkat itu bukan saja secara jasmani atau bersifat finansial, makan, minum, dan lain-lain. Tetapi berkat secara rohani yang kita terima dari Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, contoh yang pertama adalah satu pribadi yaitu namanya Petrus. Kita lihat pembacaannya di dalam Lukas pasal yang kelima. Di sana ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di dalam pembacaan ini saya akan baca buat kita semua. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengejar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah tempat yang dalam dan tebarkanlah jamu untuk menangkap. Simon menjawab, Guru, janganlah kami bekerja keras dan kami mendapat apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menambahkan dala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap jumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kira-kira
Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Di dalam kisah ini kita boleh mendengar lewat pembacaan tadi, Simon yang terkenal sebagai nelayan yang profesional, tetapi dia juga mengalami satu titik kegagalan. Karena sepanjang malam mereka mencari ikan tetapi tidak memperolehnya. Kalau seorang yang profesional, dari bentuk cuaca, posisi ikan ada di mana, arusnya seperti apa, bulan terang atau bulan gelap, dia pasti tahu. Tetapi Tuhan bawa Simon dalam satu pengalaman yang luar biasa lewat kegagalannya pada saat itu, ketika sepanjang malam mereka mencari tapi tidak memperoleh apa-apa. Simon masih gagal. Tetapi ketika Tuhan melihat kegagalan Simon, Tuhan menaiki dia dan Tuhan menaiki salah satu perahu yang ada, termasuk perahu Simon. Dan Tuhan berkata, tebarkan agak sedikit menolak ke tengah, ke dalam, dan tebarkan jala itu. Tuhan, kami sudah mencobanya tetapi gagal, tapi karena Tuhan yang menyuruh dan Simon mengikuti apa kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh yang saya ambil dari orang yang diberkati untuk memberkati, kita lihat Simon membuat ikan dan Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Simon. Yang tadinya dia gagal, ternyata ketika dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan dan dia kerjakan, dia meresponi perintah Tuhan itu, maka dia berhasil pada saat itu. Cuma waktunya sangat berbeda. Kalau waktu dia gagal, tidak memperoleh apa-apa, pada saat satu malam ketika mereka melaut, dan pada saat itu paginya tiba, siang dia mulai memperoleh ikan. Nah, yang kita mau perhatikan di sini, yang Tuhan mau di dalam pribadi Simon bukan saja berkat secara jasmani yang Simon peroleh dalam hidupnya. Yang Tuhan mau berkat secara rohani maupun berkat rohani Simon alami. Maka ketika dia memperoleh ikan, dia berhasil pada saat itu. Ketika dia tebarkan jala, dia menyadari siapakah dirinya. Langsung dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak karena aku adalah orang berdosa." Nah, ada satu misi penyelamatan untuk Simon Petrus, sehingga dia meninggalkan jalahnya, perahunya, dan semua peralatan yang ada, dan dia mengikuti Yesus. Kalau ditinjau dari sudut keberhasilan, Simon sudah berhasil saat itu. Karena mereka sudah memperoleh ikan yang banyak, bahkan bisa dibagikan kepada orang lain. Bukankah Simon menolak untuk tinggalkan pekerjaan itu karena sudah berhasil? Tetapi justru di tengah-tengah keberhasilannya, dia berani meninggalkan pekerjaan itu sebagai profesinya seorang nelayan. Dia tinggalkan dan dia mau ikut Yesus. Simon Petrus dan salah satu untuk mengikut Yesus. Jangan sampai kekristenan kita meninggalkan Yesus untuk segala sesuatu, tetapi mari kita tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Itu menjadi salah satu contoh orang diberkati dan menjadi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, para pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita lihat tentang kedua adalah perempuan Samaria. Pembacaannya di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan sampai ayat 15. Jawab Yesus padanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah yang sementara mengikuti live streaming pada malam hari ini, kalau mau dibaca secara menyeluruh pasal 4 ini sangat panjang, tetapi saya persingkat saja. Isi dari pembacaan ini adalah seorang berdosa tinggal dalam perzinahan begitu lama.
Karena ketika dia jumpa dengan Yesus, dia membutuhkan air. Kalau tadi Petrus atau Simon Petrus membutuhkan ikan, perempuan Samaria ini membutuhkan air. Air juga adalah kebutuhan utama manusia. Kalau tanpa air tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup. Nah, dia membutuhkan air. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berpikir Yesus tak membawa perlengkapan timba dan lain sebagainya. Bagaimana bisa memperoleh air itu? Tetapi Yesus berkata kepadanya bahwa air, selama kamu minum air itu kamu akan haus lagi. Tapi apabila engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apa tujuan Tuhan kepada perempuan Samaria ini? Tujuan Tuhan bukan saja memenuhi kebutuhannya secara jasmani, tapi Tuhan ingin penuhi kebutuhannya secara rohani di dalam kehidupannya. Yesus adalah air hidup itu sendiri. Amin. Yesus menawarkan pribadinya. Apabila perempuan Samaria ini percaya bahwa dia adalah kebutuhan utama sebagai air hidup, ketika perempuan ini percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya, maka dia akan mengerti baik bahwa Tuhanlah yang sanggup memenuhi dan mencukupi kebutuhannya, rasa hausnya, bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Jadi ada dua kebutuhan yang akan Tuhan penuhi. Air secara jasmani ini dia akan peroleh, dan air secara rohani, yaitu kebutuhan ilahi, berkat secara ilahi. Berkat secara ilahi yang bisa saya simpulkan adalah perubahan hidup. Simon yang pertama saya beri contoh, dia mengalami perubahan hidup ketika dia jumpa dengan Tuhan. Ternyata Yesus adalah kebutuhan yang utama dan satu-satunya. Dan yang kedua, perempuan Samaria, Yesus adalah kebutuhan yang utama juga. Petrus membutuhkan ikan, perempuan Samaria membutuhkan air. Ternyata kebutuhan mereka terpenuhi oleh Yesus sendiri. Nah, Petrus mengalami perubahan ketika dia jumpa dengan Tuhan. Itu adalah kebutuhan secara rohani atau kebutuhan secara ilahi. Perempuan Samaria mengalami perubahan. Dia jumpa dengan Yesus, dia memperoleh kebutuhan secara jasmani, air yang dia butuhkan, dan dia pun membutuhkan air secara rohani, yaitu pribadi Yesus sendiri. Ketika Yesus bercakap-cakap lebih jauh dengan dia, dia ternyata tahu bahwa itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang sementara berhadap dengan dia, dan dia tahu pasti kebutuhannya terpenuhi, dan terbukti kebutuhannya terpenuhi. Dan ada ayat yang ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku bahwa segala sesuatu yang telah ku perbuat. Jadi yang dimaksud dan judul tadi, diberkati untuk memberkati, itulah contoh yang kedua dialami oleh perempuan Samaria. Dia diberkati secara jasmani, kebutuhan yang dia inginkan itu terjadi, dan dia diberkati juga secara rohani, kebutuhan secara ilahi. Yesus datang dan dia mengenal pribadi perempuan ini bahwa dia adalah seorang wanita yang diikat perzinahan atau dosa perzinahan sekian lama, karena dia memiliki 5 suami, itu pun bukan suaminya. Berarti perempuan ini butuh kelepasan. Dan Yesus berkata, selama engkau minum air yang bukan daripadaku, engkau tetap haus. Tetapi jika engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Justru dari dalam hidupmu akan terpancar aliran-aliran air kehidupan. Dan itu betul-betul terjadi. Perempuan ini diambil oleh Yesus. Dia ketemu dengan Yesus dan hidupnya mengalami perubahan. Kebutuhan secara jasmani terpenuhi, kebutuhan secara ilahi atau rohani pun terpenuhi. Dan lewat perempuan ini berita tentang Yesus itu tersiar dan dia boleh menjadi berkat. Dan ayat yang ke-42 41-42, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan berkata kepada perempuan itu, kami percaya, bukan apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Ternyata perempuan itu yang menyaksikan
perjumpaannya dengan Tuhan dan dia mengalami perubahan. Perubahan itu dibawa kepada seluruh orang-orang yang ada di Samaria dan sekitarnya. Nah, itu contoh yang kedua. Kita akan melihat contoh yang ketiga, yaitu Sakeus. Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal 19 maksud saya. Kita lihat kisah tentang seorang yang bernama Sakeus. Lukas pasal 19 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sampai di sini dulu pembacaannya, itu sampai ayat yang ke-10. Saudara, dia adalah seorang pemungut cukai, dan kita tahu berarti seorang pemungut cukai itu berurusan dengan keuangan. Kalau Simon Petrus membutuhkan ikan, rekan saya membutuhkan air. Sakeus membutuhkan duit, membutuhkan uang. Banyak yang sudah dia peras dari hasil pekerjaannya. Dan Yesus datang menjumpai dia di rumahnya, sampai dia berkata, tetapi Sakeus berdiri berkata kepada Tuhan, ayat yang ke-8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus menyadari keadaannya, Sakeus menyadari kesalahannya. Ada bagian-bagian yang tidak Tuhan sukai dari pekerjaannya. Ada bagian-bagian yang dia mengambil untung dari hasil pekerjaannya. Dan ketika dia jumpa dengan Yesus, Yesus berkunjung dia di rumahnya, Sakeus sendiri merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Dan apa yang pernah kuperas akan aku kembalikan 4 kali lipat. Setiap orang yang ketemu Yesus mengalami perubahan. Yang dimaksud dengan judul renungan malam hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. Seperti inilah seseorang dengan kebiasaan buruk, dengan cara-caranya yang tidak baik, ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia menyadari keadaannya dan dia mau tinggalkan cara yang lama itu. Dia mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tiap pribadi yang sudah saya angkat menjadi contoh bagi kita malam hari ini lewat topik diberkati untuk menjadi berkat. Betapa pentingnya perubahan di dalam setiap hidup kita. Kekristenan kita bukan menjadi kekristenan yang biasa-biasa saja, tapi menjadi Kristen yang luar biasa. Karena ada Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang memimpin menuntun hidup kita dari kota. So pasti kita tidak bisa dapat jalan sendiri kalau di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pada malam hari ini, kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, seluruh pemirsa yang menyaksikan kegiatan live streaming malam hari ini, saya percaya saudara pasti diberkati. Dan percayalah, apa yang menjadi problemamu, yang menjadi problema kita semua, ketika kita datang kepada Tuhan seperti Simon, dia datang kepada Tuhan dengan segala keresahannya. Dia tahu dia adalah orang yang gagal. Dia menyadari itu dan dia bilang, Tuhan, tinggalkan saya. Saya adalah orang berdosa. Dan dia memilih hidupnya untuk menjadi pengikut Kristus. Demikian wanita Samaria atau pemuda Samaria. Dan menyadari keadaannya, ketika jumpa dengan Tuhan, dia tinggalkan hidupnya yang lama, cara-caranya yang lama, kebiasaannya yang lama. Dia datang ketemu Yesus dan dia mengalami perubahan. Dia tinggalkan itu dan lewat hidupnya dia menjadi kesaksian. Jadi dalam hidup kita belajar dari 3 pribadi yang saya angkat malam hari ini. Pribadi yang Sakeus, yang pertama Samaria sembuhkan, yang kedua perempuan Samaria membutuhkan air, yang ketiga Sakeus, dia membutuhkan duit. Dan saya percaya kebutuhan dari 3 orang ini itu pun
terjadi dalam hidup kita. Kita yang di sini, bahkan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara live streaming malam hari ini, saudara pun membutuhkan ikan sebagai lauk pauk yang merupakan kebutuhan kita. Membutuhkan air juga, air adalah kebutuhan utama, dan membutuhkan duit juga. Nah, ketiga hal ini juga sangat kita butuhkan, tapi ingat, tidak berfokus kepada hal yang seperti itu yang sifatnya sementara. Tetapi yang kita fokus adalah kebutuhan secara rohani. Artinya di dalam hidup ini sangat penting untuk kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sesuai dengan umur kita, sejak kita dari dalam kandungan ibu, kita terlahir menjadi bayi, anak-anak, dan menjadi dewasa sesuai dengan umur kita sekarang ini. Demikian juga kekristenan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, bukan saja sekedar mengenal, harus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita mengenal, dan lebih banyak lagi akan kita mengetahui tentang Tuhan dalam kehidupan ini dari waktu ke waktu. Nah, bahkan sangat penting dalam hidup ini untuk kita mengalami perubahan. Ketiga pribadi yang saya angkat pada malam hari ini, itu mereka adalah orang-orang yang mengalami perubahan. Hidupnya berubah, walaupun tidak sekaligus perubahan itu. Masih banyak hal yang mereka harus diperhadapkan kepada mereka, menjadi tantangan hidup untuk mengarah atau menuju kepada sebuah perubahan. Tetapi memang sangat terbukti, Sakeus mengakui kesalahannya. Dia mengakui apa yang harus dia tebus, apa yang harus dia kerjakan. 4 kali lipat. Tanpa Tuhan bertanya lebih berapa banyak yang dia ambil keuntungan dari pekerjaannya. Tetapi dia langsung berterus terang, 4 kali lipat akan saya kembalikan kepada orang-orang yang dia rasa mereka dirugikan. Jadi kesadaran yang luar biasa di dalam diri atau pribadi Sakeus. Dia betul-betul merasa berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan datang mengunjungi dia. Tuhan datang menjumpai dia di rumahnya. Sampai betul-betul merasa diberkati. Jadi terlihat dan sangat terbukti, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami perubahan hidup. Ternyata dalam hidup ini sebagai manusia, bukan saja kebutuhan secara jasmani saja, tetapi kebutuhan secara rohani itu sangat penting. Kita di dalam hidup kita membutuhkan makan, minum, dan pakai. Itu pasti. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita butuhkan itu. Tidak salah. Tetapi jangan lupa, kita pun sangat membutuhkan namanya kebutuhan secara rohani. Berdoa, membaca Alkitab, bahkan ibadah, pujian, penyembahan. Itu adalah kebutuhan secara rohani. Jangan sampai kita kecenderungan kepada kebutuhan secara jasmani, badan kita menjadi gemuk, tetapi kebutuhan kita secara rohani kita abaikan. Akhirnya rohani kita menjadi kurus. Yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah ada keseimbangan. Kebutuhan secara jasmani terpenuhi, kebutuhan secara rohani pun terpenuhi. Maka kita akan menjadi pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat, dia pasti bisa melakukan banyak hal dengan kemaksimalan penuh. Kita pasti maksimal, kita pasti berfungsi baik dalam keluarga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak. Kalau kita, rohani kita terpelihara baik, jasmani kita pun demikian, kita menjadi orang yang sehat, maka berkat Tuhan akan mengalir dan kita akan menjadi orang yang melayani Tuhan dengan fungsi kita masing-masing dengan kemaksimalan penuh, berfungsi dan maksimal. Maka sangat penting dalam hidup ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan bagi kita. Biarlah kita mau belajar lebih lagi. Kalau kita sudah melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini dari waktu ke waktu, maka sangat terbukti. Kenapa kita membutuhkan kebutuhan secara rohani? Karena Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Seperti kebutuhan dari 3 orang tadi. Petrus membutuhkan ikan, perempuan Samaria membutuhkan air, dan Sakeus membutuhkan uang. Tuhan katakan dan tekankan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk
makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kebutuhan rohani adalah kebutuhan atau makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah perubahan hidup yang dibutuhkan dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Yang menjadi kesimpulan, Yesus adalah kebutuhan utama dari Petrus, perempuan Samaria, dan Sakeus. Tetapi Yesus berkata, sudah kita dengar tadi, bukan saja makanan secara jasmani, tetapi makanan secara rohani, kebutuhan secara ilahi. Dan saya percaya ketika makanan secara rohani itu ada di dalam hidup kita, memenuhi kita sebagai kebutuhan yang sangat utama, sudah pasti kekristenan kita akan menjadi Kristen yang kuat, Kristen yang punya kualitas, sudah pasti berdampak. Ketiga pribadi yang sebut tadi, mereka mengalami perubahan karena jumpa dengan Yesus. Pastikan hidup kita mengalami perubahan. Kalau kita jumpa dengan Yesus, maka akan terlihat perubahan itu dari waktu ke waktu. Ketika kita mengalami perubahan itulah yang akan membawa kita diberkati dan menjadi berkat. Tuhan berkati. Demikian kebenaran yang bisa kami sampaikan malam hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai pemirsa yang menyaksikan acara live streaming di malam hari ini, kami semua diberkati dan Bapak Ibu Saudara pun diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih sayang-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada malam hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin, amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lagi katakan terima kasih, terima kasih. Amin, amin. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Jesus. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur malam ini. Engkau boleh mempercayakan kami lewat pelayanan live streaming. Kami adalah komunitas sel Bunga Bakung. Kami tahu kepercayaan Tuhan besar dalam setiap kehidupan kami.
Dan kami ada malam hari ini dan bisa melayani Tuhan. Semua karena kepercayaan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah dan kasih sayang Tuhan yang terus Engkau limpahkan bagi kami. Maka kami percaya semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi problema mereka, baik itu sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, mereka diberkati malam hari ini. Semua pemirsa yang mengikuti kegiatan pelayanan live streaming malam ini, mereka juga menjumpai Tuhan lewat firman yang mereka dengar, dan kami sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi mujizat kepada Bapak Ibu Saudara di tengah pribadimu dan rumah tanggamu, usahamu dan pekerjaanmu. Engkau mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Petrus. Engkau mengalami mujizat seperti yang dialami oleh perempuan Samaria, seorang pezina. Ketika jumpa dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Demikian juga Sakeus, ada sekian banyak keuntungan yang dia ambil dari hasil pekerjaannya dengan cara yang tidak baik. Ketika dia jumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Betapa sangat penting perubahan dalam hidup kekristenan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dari waktu ke waktu, dan sungguh malam hari ini kami terjamah oleh kebenaran firman-Mu, karena firman itu adalah pribadi-Mu sendiri. Engkau datang dan berbicara bagi kami, dan semua orang yang mendengar, mereka pasti diberkati, karena Tuhan Engkau adalah kebutuhan utama dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, dan berkati kami semua. Terpujilah Tuhan yang menjadi doa kami malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukannya dalam hidup ini dari waktu ke waktu. Dan kami percaya dari pelayanan malam hari ini, kami akan dibawa dari kepercayaan yang satu kepada kepercayaan yang lain, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, dan kami dibuat Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami dan pemilik pelayanan ini, sebagai pekerjaan yang Kau percayakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam dahsyat. Yes, yes, yes. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu merasa diberkati malam hari ini? Kita belajar dari Simon Petrus, amin. Kita belajar dari perempuan Samaria, amin. Kita belajar dari Sakeus. Betapa pentingnya perubahan hidup itu di dalam hidup kita. Dari waktu ke waktu, maka semakin terlihat perubahan hidup itu, semakin terbukti buah dari ibadah kita, buah dari iman kita, buah dari tindakan kita. Perubahan demi perubahan akan Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita dari waktu ke waktu. Saya ingin bertanya kepada keluarga Takapotehe Kak Aro yang malam ini duduk, apakah Ibu merasa diberkati malam ini? Nah, kepada Ibu Magdalena Anggoman sebagai seorang ibu janda, apakah Ibu Magdalena diberkati malam ini? Puji Tuhan. Dan kepada Ibu Grace Makikama, apakah Ibu diberkati malam ini? Puji Tuhan. Dan kepada Ibu Angel diberkati? Amin. Dan kepada Bapak Jeffrey diberkati? Kepada Bapak Rio Latuhin diberkati? Oke, kepada Ibu Aska diberkati malam ini. Puji Tuhan. Dan kepada Bapak Yan Pit Damar, Bapak diberkati? Diberkati terus. Amin. Puji Tuhan. Dan kepada Ibu Meske Mengosa, Ibu diberkati? Sangat diberkati. Nah, kepada anak-anak, Nyong diberkati? Ate. Nyong diberkati? Ate. Oh, Kakak Leo diberkati? Yes. Diberkati? Yes. Nah, Nyong diberkati? Ate. Diberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah yang bisa kami bagikan malam hari ini, keluarga besar Komsel Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Kesan dan pesan dari kami malam hari ini, biarlah Komsel kami, apa yang sudah kami paparkan malam hari ini akan kami buktikan. Kami diberkati dan kami akan siap menjadi berkat.
dan menjadi pesan kami kepada Bapak Ibu Saudara dalam hidup dan pelayananmu. Mungkin ada komsel-komsel atau tidak, yang jelas inilah yang dapat kami bagikan. Kalau itu memberkati Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat dari apa yang engkau terima dari Tuhan. Sebagai berkat yang engkau terima malam ini, jadilah berkat kepada orang lain. Kita hidup sama seperti Kristus hidup dan terus menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati. Bagaimana pemirsa di rumah? Apakah saudara diberkati? Mantap. Dan kami percaya kami di sini semua diberkati. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, saudara berada, Tuhan juga berada bersama-sama dengan saudara, dan Tuhan pula akan memberkati saudara. Ketika saudara diberkati, ingat Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa bukan sekedar diberkati, tapi kita harus menjadi berkat, berbagi hidup kepada banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom.